Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatullah dengan NIM 1831501943 dan dosen saya adalah Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dan mata kuliah yang saya ambil adalah metode penelitian. Di sini saya akan membahas tentang pengumpulan data dan instrumen penelitian. Perkembangan fenomena sosial yang ada di dunia ini membuat banyak orang yang mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Banyak orang yang memberikan penafsirannya terhadap fenomena sosial ini berdasarkan pengetahuannya dan keyakinan orang tersebut. Suatu misalnya, orang awam yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi karena ada hubungannya dengan mistik. Kemudian para ulama mengatakan suatu kejadian adalah suatu takdir atau ketetapan dari Sang Pencipta. Melihat hal ini, sebagai pelajar kita harus bisa berpikir rasional, logis, dan empiris. Namun juga harus dipadukan berdasarkan pada suatu keyakinan agar kita dapat melihat fenomena sosial ini dari berbagai arah. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen mengumpulkan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sini juga instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat teks, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kevalitannya. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantitatifikasi. Data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalnya dengan skala ukuran tertentu. Misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber. Di sini juga ada interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Di sini juga ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Jawabannya pun sudah disiapkan. Sini juga ada wawancara tidak terstruktur.
Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara tidak struktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan, malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam wawancara tidak struktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisisnya, terdapat setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Di sini juga ada teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya, data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam berbentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informan atau subjek penelitian dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Di sini juga ada observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Di sini juga ada observasi partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Di sini juga ada observasi tidak struktur, adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Di sini juga ada observasi kelompok, adalah pengamatan dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek peneliti. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal, dan kegiatan lainnya. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ya lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menentukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil ujian nasional tahun 2011 di rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang pengkaji, sebuah isu diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Kesimpulannya adalah pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan suatu proses dan metode, alat atau cara untuk memperoleh informasi terhadap suatu yang diteliti. Di sini juga ada instrumen data dan hasil pengukuran. Pengertian dan kegunaan data. Yang pertama itu kegiatan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan relevan guna mengetahui, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu informasi yang sudah diskalakan disebut data. Ketiga itu data atau angka adalah nilai dari suatu atau beberapa peubah yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Yang keempat, unit pengamatan dapat berupa objek, individu, atau kelompok individu, seperti rumah tangga, perusahaan, universitas, desa,
pemerintah daerah, dan negara. Yang kelima itu misal dari perusahaan dapat diukur atau dikumpulkan data seperti jumlah modal, jumlah karyawan, jumlah produksi, atau keuntungan. Karena itu ada data dari unit pengamatan desa seperti luar desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan lain-lain. Proses pengukuran data. Data dari hasil pengukuran dengan alat atau cara tertentu memberikan skor atau nilai-nilai dari unit pengamatan. Yang kedua itu prosesnya sangat penting karena keabsahan kesimpulan tentang validitas dan reliabilitas datanya. Tiga itu konsep yang diukur harus jelas. Yang keempat itu harus sesuai atau alat ukur tertentu, wawancara, kuesioner, dan observasi untuk mengukur konsep. Itu aspek penting lainnya, yaitu memahami beberapa teknik sampling sehingga pengukuran dilakukan dengan mudah dan cepat. Ada teknik pengumpulan data, ada dua. Yang pertama itu survei, yang kedua itu percobaan. Dan di sini juga ada instrumen pengumpulan data. Ada 4, yang pertama itu kuesioner, yang kedua itu wawancara, yang ketiga itu observasi, yang keempat itu alat ukur. Instrumen pengukuran. Ada 3, yang pertama itu dalam penelitian sosial, proses pengembangan instrumen untuk mengukur konsep abstrak seperti prasangka, kinerja, kecerdasan, dan status merupakan masalah tersulit. Yang kedua itu instrumen mengumpulkan data yang tidak sahih dan tidak terandalkan, mengakibatkan proses analisis statistik terhadap data tidak bermakna. Yang ketiga itu cara pengamatan ukur populasi, yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Yang kedua itu ada sampel. Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi tersebut. Kriteria pemilihan sampel. Kriteria pemilihan sampel yang representatif tergantung pada dua aspek, yaitu yang pertama akurasi. Sampel yang akurat adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter dengan tepat. Yang kedua itu ada presisi, adalah sejauh mana hasil peneliti berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasinya dengan teliti. Prosedur pemilihan sampel. Ada 6. Yang pertama itu mengidentifikasi populasi target. Yang kedua itu memilih kerangka pemilihan sampel. Yang kedua itu menentukan metode pemilihan sampel. Yang keempat itu merencanakan prosedur penentuan unit sampel. Yang kelima itu menentukan ukuran sampel. Dan yang terakhir atau yang keenam itu menentukan unit sampel. Populasi target adalah populasi spesifikasi yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian. Sedangkan karangan sampel adalah daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel. Metode pemilihan sampel probabilitas. Ada 2, yang pertama itu teori dan distribusi pemilihan sampel probabilitas. Tujuannya adalah hasil analisis data berdasarkan sampel dapat digeneralisasikan pada tingkat populasi. Yang kedua itu ada pemilihan sampel acak sederhana. Memberikan kesempatan yang sama bersifat tak terbatas pada setiap elemen populasi untuk memilih sebagai sampel. Di sini juga ada pemilihan sampel acak sistematis, yaitu memilih secara acak setiap elemen dengan nomor tertentu dari tabel nomor sebagai kerangka sampel. Di sini juga ada pemilihan sampel acak berdasarkan strata dengan mengklasifikasikan suatu populasi ke dalam sub-subpopulasi berdasarkan karakteristik tertentu dari elemen-elemen populasi. Di sini juga ada pemilihan sampel berdasarkan kelompok. Itu elemen-elemen populasi dikelompokkan ke dalam unit-unit sampel seperti pada metode pemilihan sampel dengan stratifikasi. Di sini juga ada pemilihan sampel area.
diterapkan jika faktor lokasi terjadi pertimbangan penting dalam pemilihan sampel. Juga ada pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah. Dan yang terakhir ini pemilihan sampel bertujuan. Ada dua jenis metode penelitian sampel ini, yaitu yang pertama, pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan, merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak, yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Yang kedua itu pemilihan sampel berdasarkan kuota. Pemilihan sampel secara tidak acak dapat dilakukan berdasarkan kuota atau jumlah tertinggi untuk setiap kategori dalam suatu populasi target. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine breeze.